Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqil Ulia Darajat. Saya Kun Khairot Dimas Awaludin. Saya Akmal Tamik Sutanto. Kami mahasiswa UIN Wolisongo, Semarang. Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi kelas 1A. Lalu lakukan sekojam. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang persepsi dan sensasi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses kognisi tingkat tinggi yang menghasilkan interpretasi atau penafsiran terhadap informasi yang diterima oleh proses indrawi atau sensasi sebelumnya. Jadi persepsi adalah pandangan kita terhadap sesuatu yang diterima oleh indera. Persepsi seseorang bisa berbeda-beda menurut penafsiran dan diterimanya panca indera itu sendiri. Selanjutnya ada sensasi. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbiosis, dan konseptual. Proses sensasi terjadi apabila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak. Sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dari luar fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hadis yang meriwayatkan bahwa Meledak. Kok ono ya? terus beri dewe apa mal? Lah kayak uli aku gasek to. Malah turu Lho hei. Kaki piye karepe? Ul, tangi yo, turune rak. Tangi yo, tangi. Pik, gawe tugas e. Gawe tugas e. Tugas psikologi, biopsikologi. Bagianmu durung ayo. Ayo, gege. Yo. Lho iku peteng. Center. Ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses persepsi. Proses persepsi itu sebentar guys. Proses persepsi ada dari proses fisik, yaitu penginderaan atau penerimaan rangsangan. Yang kedua ada proses fisiologis, yaitu dari proses fisiologis dari sensor saraf sensor ke otak. Yang ketiga ada lagi proses psikologis. Proses psikologis itu individu menyadari apa yang diterimanya. Kemudian persepsi juga ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional yaitu kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, proses belajar, motif dan pengetahuan terhadap objek psikologis dan lain-lain yang bersifat subjektif. Kemudian ada juga faktor struktural, yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial hukum yang berlaku, dan kemudian ada juga nilai-nilai dalam masyarakat, sering kita sebut sebagai norma ya guys ya. Kemudian yang lain yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang lain. Ada yang pertama adalah perhatian yang selektif. Perhatian yang selektif ini memusatkan pada rangsang atau stimulus tertentu.
Kemudian ciri-ciri rangsang, memusatkan pada rangsang atau stimulus tertentu. Ya, kemudian ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini yaitu adalah cita rasa individu dalam pengamatan. Cita rasa. Dan lagi ada pengalaman individu di masa lalu. Jadi yang mempengaruhi persepsi itu juga dari pengalaman kita dalam melihat sesuatu itu dulu seperti apa. Ada yang mengatakan peci ini hitam, ada pula yang mengatakan peci ini black. Nah, macam-macam. Oke, tambahan kita akan menjelaskan tentang ilusi juga. Ilusi adalah suatu persepsi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Ilusi ini merupakan keadaan salah tafsir dari indera terhadap rangsangan suatu objek atau pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Kesalahan individu dalam memberikan interpretasi atau arti atau persepsi terhadap stimulus yang diterimanya. Kemudian ada juga yang namanya halusinasi ya. Oke, saya sudah tidak ngantuk. Halusinasi adalah tanggapan atau persepsi panca indera yang tanpa rangsangan dari luar. Halusinasi adalah persepsi tanpa objek. Jenisnya ada halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, dan halusinasi perabaan. Halusinasi merupakan suatu gejala penyakit kejiwaan yang sangat serius. Individu mendengar suara tanpa adanya rangsangan akustik. Juga individu melihat sesuatu tanpa ada rangsangan visual. Membau sesuatu tanpa adanya rangsangan dari indera penciuman. Halusinasi sering dijumpai oleh orang yang mengidap skizofrenia dan juga para pemakai narkoba. Halusinasi juga dapat terjadi pada orang normal, yaitu halusinasi yang terjadi pada saat pergantian antara waktu tidur dan waktu bangun. Hal ini disebut halusinasi hipnagogik. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Saya mau tidur. Apa? Hitam. Coklat. Hitam. Lo coklat kok. Lah orang ning bungkuse jenenge kopi hitam kok. Lo warnanya coklat gini. Hitam kadare mrengkel kok. Coklat. Hitam. Coklat. Ya, jadi ini adalah contoh dari persepsi ya guys. Persepsi orang bisa berbeda-beda. Berikut adalah contoh dari sensasi. Sakit gak mas? Sakit banget. Nah, seperti itulah contoh dari sensasi. Jadi, wes mas, wes. Masake. Ada apa Pak Ustadz? Saya melihat hantu di sebelah sana. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh halusinasi karena dia melihat sesuatu tanpa adanya stimulus visual. Oke.